Iya, baik, selamat pagi lagi saya ucapkan kepada jemaat sekalian semua. Dan kita akan memulai sekolah minggu dewasa kita mau belajar firman Tuhan. Kita memasuki surat yang baru, jadi kita mempelajari surat pastoral, surat-surat penggembalaan, dan ada 3 kitab dalam perjanjian baru yang dilabel atau dikasih kategori surat pastoral, yaitu 1 dan 2 Timotius, kemudian surat Titus. Nah, kita sudah pakai beberapa bulan, kita bahas surat 1 Timotius. Ya, ada 6 pasal di situ, kita sudah lewatin itu semua. Di file saya ada 11 kertas, ya 11 kertas. Kalau Anda nggak punya 11 kertas, berarti ada yang hilang. Ya, dan sekarang kita masuk ke yang ke-12 sebenarnya. Dan saya mengajak kita untuk lompat sedikit ke Titus. Jadi kita nggak langsung dari 1 Timotius ke 2 Timotius, tapi kita lompat ke Titus dulu, baru nanti terakhir kita selesaikan dengan 2 Timotius. Kenapa kita lompat ke Titus? Ya karena kalau nanti kita akan lihat juga, ternyata 1 Timotius dan Titus itu mirip. Ya, mirip dalam hal penulisannya, waktu penulisannya itu diperkirakan berdekatan, bahkan diperdebatkan yang mana yang duluan ditulis. Apa Paulus tulis 1 Timotius duluan, baru Titus, atau Titus duluan, baru 1 Timotius. Dan dua-duanya ditulis pada waktu yang berkisaran sama, begitu, mirip dekat satu dengan yang lain. Ada isinya juga yang mirip di antara keduanya. Ya, misalnya nanti kita akan bahas syarat gembala atau penilik, itu ada di dalam 1 Timotius dan juga ada di Titus contohnya, ya. Dan hal-hal lain lagi. Oke. Jadi kita masuk ke Titus, ada kertas isian yang bisa didapat. Kalau Anda mendengarkan ini lewat YouTube, jadi Anda tidak datang di Grafe, mungkin Anda jauh, ya mungkin Anda di luar kota dan lain sebagainya, ya Anda tidak dapatkan benefit dari isian kita, kertas isian ya. Tapi kalau Anda hubungin Grafe, GBI Grafe, mungkin lewat TU atau saya pribadi, saya bisa kirimkan PDF kepada Anda misalnya. Oke, jadi mari kita buka surat Titus. Ya, surat Titus. Surat Titus adalah surat yang pendek, 3 pasal saja. Dan banyak orang Kristen tidak terlalu familiar dengan kitab Titus atau surat Titus karena pendek. Ya, namun sebenarnya sebagaimana dikatakan bahwa seluruh kitab suci, ya, semua tulisan yang dilahirkan Allah, seluruh kitab suci itu bermanfaat. Oke, dan kita akan baca, hari ini kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan, jadi itu ayat 1 sampai dengan ayat 4. Habis itu baru kita mulai dengan doa dan kita akan bahas di dalamnya. Titus pasal 1 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Kita ikuti bersama. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam kesalehan kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Pada waktu yang ditentukannya, Ia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Oke, 4 ayat yang pendek namun padat. Ya, mari kita berdoa, kita minta bantuan Tuhan supaya kita bisa memahami ayat-ayat ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami ada di sini, itu adalah berkat-Mu. Kau telah berikan kami kesehatan, kekuatan. Kami bangun tadi pagi, kami berperjalanan ke tempat ini, baik yang dekat maupun yang jauh Tuhan. Kau telah pimpin langkah-langkah kami ke tempat ini. Dan itu semua adalah karena kami rindu untuk berjemaat sesuai dengan yang Engkau perintahkan. Kami rindu untuk membentuk eklesia di tempat ini, tubuh-Mu Tuhan, di mana Engkau hadir, ya, secara khusus tengah-tengah kami, hadir secara eklesiologis, dan kami memahami bahwa Engkau berkenan. Dan Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu saat ini dalam sekolah minggu dewasa. Kiranya terangi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami memahaminya
yang kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Surat Titus di sini ya. Nah, dalam isian kita di sini ada beberapa poin. Yang pertama kita melihat tentu penulis kitab dulu. Penulis kitab ini bukan suatu misteri ya, karena langsung ditulis namanya di situ. Jadi poin nomor pertama kita gampang, penulis kitab ini adalah Paulus tentunya, Paulus ya. Dan adalah orang-orang liberal ya, Kristen liberal. Dan waktu seminar yang lalu, seminar yang terakhir yang tentang apakah Alkitab sudah dipalsukan, saya ada bicara soal higher criticism. Higher criticism atau kritik tinggi, ya, kritik tinggi. Dan kritik tinggi ini adalah suatu gerakan ya, atau suatu ilmu boleh dibilang ilmu di dalam teologi Kristen liberal yang mempertanyakan. Ya, jadi mereka memakai istilah kritis. Nah, istilah ini lalu disalahgunakan ya, kritis. Kritis itu kan bagus katanya. Manusia itu harus kritis. Ya, manusia harus kritis. Artinya apa? Kritis itu berarti tidak boleh telan bulat-bulat. Ya, tidak boleh misalnya orang ngomong apa percaya aja gitu. Wah, itu kamu harus kritis gitu kan, kritis. Artinya benar nggak sih dia ngomongnya begini gitu kan? Benar nggak sih yang dia sampaikan kepada saya? Jadi harus kritis katanya. Ya, lalu kritis. Nah, kritis ini bagus sebenarnya, tetapi apa yang dikritisi terlebih dahulu begitu kan? Nah, lalu mereka memakai kritis ini, lalu mereka menerapkannya kepada Alkitab. Jadi Alkitab mereka anggap seperti dokumen lain yang harus dikritisi. Dikritisi dalam pengertian kita jangan telan mentah-mentah apa yang Alkitab katakan katanya, gitu ya. Kita jangan terima bulat-bulat apa yang Alkitab katakan. Makanya misalnya kalau kita orang Alkitabiah, artinya kita percaya Alkitab 100%, kan siapa penulis surat Titus ini kan udah jelas gitu. Loh, itu tulisannya dari Paulus. Ya udah Paulus penulisnya, gitu kan? Jelas bagi kita, ya. Namun bagi orang-orang liberal ini nggak boleh begitu katanya. Nggak boleh begitu, kamu langsung saja percaya. Itu saya dari Paulus. Ya, belum tentu dari Paulus katanya. Ya, belum tentu dari Paulus. Dan lalu mereka bikin macam-macam teori dan lain segala macam. Ya, kan tentu kita mempelajari ini semua kalau di dalam sekolah teologi itu namanya kelas pengantar ya. Jadi pengantar. Nah, pengantar biasa dibagi dua, pengantar perjanjian lama, kemudian ada pengantar perjanjian baru. Jadi kelas pengantar itu kita membahas secara mendalam siapa sih penulis surat-surat ini, siapa penulis kitab-kitab ini, ya. Dan mungkin sekilas terdengar membosankan ya, kan cuman bahas ini siapa penulisnya, kapan segala macam. Ya, tetapi sebenarnya ini diperlukan karena ada banyak serangan di situ, banyak serangan, gitu ya. Jadi mereka coba cari, Titus ini kayak bukan Paulus yang tulis karena begini begitu, karena begini begitu. Lalu bagaimana kita menjawabnya dan lain sebagainya. Oke, tapi kita nggak akan terlalu mendalam sekali ke masalah ini karena kita orang Alkitabiah, kita percaya ini adalah Paulus yang tulis. Ya. Nah, yang lebih menarik bagi kita adalah bagaimana Paulus memperkenalkan diri, ya kan? Paulus ini siapa begitu? Dan dia memperkenalkan diri memakai dua predikat di sini. Apa saja? Memperkenalkan diri, satu sebagai hamba, hamba Allah di sini ya. Dia memperkenalkan diri sebagai hamba Allah, dan hamba tentunya berasal dari kata doulos di dalam bahasa Yunani, ya, doulos. Dan doulos itu ya, kalau hari ini kita pakai istilah hamba itu sudah konotasinya positif. Konotasi agak positif, kita pakai hamba lah ya. Tetapi itu juga pengaruh kekristenan sebenarnya. Kalau di luar dari konteks kekristenan, hamba itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang dibanggakan gitu. Ya. Hamba itu kan sesuatu yang rendah, kamu hamba gitu kan. Nah, hamba nih, kamu hamba gitu ya. Bahkan bisa diterjemahkan dengan lebih negatif lagi. Doulos bisa juga artinya budak bahkan. Ya. Jadi doulos itu dulu itu maksudnya adalah budak gitu, budak yang dibeli, budak yang dianggap sebagai milik lah, begitu, sebagai properti dari tuannya. Itu arti dari kata doulos dipakai oleh orang-orang zaman itu, gitu ya.
Nah, jadi sebenarnya ini istilah yang rendah. Ya, kamu ini budak, kamu ini hamba. Tetapi justru karena pengaruh kekristenan, ya, di mana akhirnya istilah hamba ini menjadi positif. Ya, menjadi positif ya, sebagaimana ditunjukkan oleh Paulus, di mana dia tidak ragu-ragu untuk menyebut dirinya, saya ini hamba, gitu ya. Ini hamba, saya ini doulos, gitu. Dan dalam pengertian waktu itu apa sih doulos? Ya, apa yang dipahami oleh orang kalau bilang kamu ini budak gitu. Budak pada waktu itu adalah pokoknya dia harus lakukan semua yang tuannya katakan. Ya, dia itu benar-benar milik tuannya. Gitu, ya. Nah, jadi dengan memakai kata doulos ini berarti dalam isian kita sini ya, dia adalah seorang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak tuannya. Ya, itu arti doulos. Doulos adalah seorang yang ya sudah milik tuannya. Dia menyerahkan dirinya, pokoknya tuannya mau dia ngapain ya dia ngapain. Begitu ya. Ya, dan Paulus berkata aku adalah hambanya Allah. Hamba Allah. Dan ya mestinya kita semua juga seperti itu. Mestinya bukan hanya Paulus saja yang hamba Allah. Ya, kita semua adalah hamba Allah. Hamba Tuhan. Nah, ini ada istilah lagi. Ya, hari ini banyak orang bilang, "Oh, dia hamba Tuhan." Gitu kan? Hamba Tuhan. Lalu banyak orang berkonotasi hamba Tuhan itu maksudnya apa? Ya pengkhotbah begitu. Pengkhotbah ini hamba Tuhan, gitu kan? Ya benar nggak pengkhotbah hamba Tuhan? Ya mestinya sih iya gitu ya. Tapi ya seyogyanya sebenarnya hamba Tuhan itu bukan hanya yang berkhotbah, ya. Melainkan sebenarnya semua orang percaya itu hamba Tuhan mestinya, gitu ya. Dalam pengertian kita ini milik Tuhan. Ya. Kita milik Tuhan dan kita harus melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, gitu ya. Dalam hidup ini. Ya, apakah itu ya tidak semua orang Tuhan suruh berkhotbah memang. Ya. Ada orang yang Tuhan bilang jangan berkhotbah malah misalnya perempuan tidak Tuhan suruh berkhotbah di depan. Malah Tuhan bilang harus laki-laki contohnya. Ya itu kan berarti 50% sudah tidak dipanggil untuk menjadi gembala, pengkhotbah gitu. Dan dari antara semua laki-laki pun tidak semua dipanggil untuk menjadi seorang gembala lah istilahnya. Ya. Tapi semua orang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Semua orang yang percaya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Ya. Nah, untuk taat kepada Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oke, itu predikat pertama yang disebut oleh Paulus. Lalu dia memakai predikat kedua lagi, yang juga tidak asing lagi. Kita juga sudah ada bahas ini di 1 Timotius waktu itu ya. Dan predikat kedua yang dia pakai adalah rasul. Nah, rasul di sini ya. Rasul Yesus Kristus, jadi hamba Allah, kemudian Rasul Yesus Kristus. Rasul tentu dari kata yang mestinya tidak asing lagi bagi kita, yaitu kata apostolos. Ini ya, apostolos ya. Jadi inilah akar dari bahasa Inggris apostle. Jadi kalau bahasa Inggris dia pakai kata apostle. Ya, ini dari kata, kalau bahasa Inggris L-nya duluan ya. Apostle. Ya ini dari kata apostolos, benar ya. Dan apostolos itu ya artinya seorang yang diutus dengan misi tertentu. Ya. Jadi utusan boleh dibilang adalah cara lain untuk menyebutnya. Ya. Dan ini ini sering ya Paulus sebut dirinya dia adalah Rasul Yesus Kristus. Yang berarti dia diutus dengan misi yang spesifik. Ya, diutus dengan misi spesifik. Dan kata ini dipakai dalam pengertian yang teknis di sini. Ya, karena kita juga sudah pernah bahas bahwa kata rasul dalam Alkitab itu bisa dipakai dalam pengertian generik, artinya utusan saja. Ya, jadi kalau misalnya hari ini kita mengutus orang, ya dia bisa disebut utusan, ya, tapi dalam pengertian generik, ya, utusan. Dan di Alkitab ada pakai istilah utusan jemaat-jemaat, rasulnya jemaat-jemaat. Ya. Tetapi ketika Paulus memakai istilah aku adalah Rasul Yesus Kristus, ya, maka dia sedang memakai suatu titel yang spesifik, yang terbatas jumlahnya, ya, yang terbatas. Karena ternyata waktu Yesus masih di bumi saja, dia memilih, kita baca berapa rasul? 12 rasul. Dia memilih 12 rasul. Nah, waktu Yesus pernah mengutus mereka, waktu dia masih di bumi, dia kan pernah utus 12 rasul ini. Untuk beritakan kabar baik dan sebagainya, untuk sembuhkan orang. Nah, dia pernah utus juga berapa? 70 murid, masih ingat gitu. Nah, ada di mana dia utus 12 rasul, tapi dia juga pernah utus 70 murid. Nah, 70 murid ini kan diutus. Sebenarnya mereka diutus bisa juga disebut rasul gitu dalam pengertian yang umum generik.
Ya, tapi rupanya mereka tidak disebut rasul dalam pengertian yang teknis, yang spesifik itu. Ya, nah sehingga rasul dalam pengertian yang teknis yaitu orang-orang yang Tuhan Yesus pilih secara khusus untuk suatu misi yang spesifik. Ya, itu rupanya terbatas jumlahnya. Terbatas sehingga ketika Yudas ya mati bunuh diri, lalu mereka bilang kita harus pulihkan lagi jumlahnya 12. Ya. Lalu mereka pilih satu orang. Padahal waktu itu ada 2 kandidat yang masuk di situ kriteria. Tapi mereka tidak bilang saya sayang ya, ini ada 2 nih bagus nih. Ya udah dua-duanya adalah biar 13 rasulnya gitu. Enggak, mereka enggak berbuat seperti itu. Ya, mereka lempar undi. Lalu mereka pilih satu untuk menggantikan Yudas. Ya. Dan rupanya jumlah ini tidak boleh sembarangan. Gitu. Ada 12 rasul untuk Israel rupanya. Ya. Nah, kemudian Tuhan pilih Paulus sebagai rasul untuk orang non-Yahudi. Gitu. Jadi rasul yang dalam pengertian suatu jabatan yang teknis ini jumlahnya rupanya terbatas. Ya, jumlahnya terbatas dan ya mereka memang dipilih untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus dan menjadi dasar dari jemaat. Ya, dasar dari jemaat, fondasi dari jemaat. Oke. Baik. Nah, ya, ini kita bicara mengenai penulis. Kita masuk ke poin 2 kita dalam isian kita. Ngomong-ngomong kertasnya udah habis ya? Habis. Ya. Oke, bagus lah kalau habis. Berarti banyak yang ikut. Tadi saya print 35 sih. Ya. Biasanya kalau di sana kita nggak sebanyak itu, 20 paling habis. Gitu ya. Oke, kita lihat poin nomor 2. Nanti kalau Anda mau, nanti bisa saya print lagi ya kalau Anda nggak dapat ini kertasnya. Tidak terlalu jelas kapan surat Titus ditulis, tapi situasinya mirip dengan surat 1 Timotius. Tadi ya, sudah kita bahas. Situasinya mirip dengan surat 1 Timotius. Beberapa topik yang dibahas juga serupa, mirip ya. Sehingga kita bilang jadi bisa kita simpulkan keduanya berdekatan ya, karena baik 1 dan 2 Timotius dua-duanya ditulis pada saat Paulus bukan dalam penjara. Sehingga ini membedakan surat-surat ini dari yang kita sebut sebagai surat-surat penjara. Ya. Nah, surat-surat penjara itu apa? Efesus, Filipi, Kolose, ya, kemudian Filemon juga. Ya. Ini sebenarnya surat-surat penjara semuanya. Ya. Jadi itu ditulis saat Paulus ada di dalam penjara. Nah, sedangkan Timotius dan Titus bukan ditulis waktu Paulus dalam penjara. Jadi situasinya mirip. Kemudian nanti 2 Timotius dia di penjara lagi. Makanya kita percaya Paulus itu di penjara 2 kali di Roma. Kalau di tempat-tempat lain sih banyak kali ya. Dia pernah di penjara di Filipi, cuman semalam sih ya. Dia pernah dipenjara di Kaisarea, dia pernah dipenjara di banyak tempat. Tapi yang di Roma, dia dipenjara di Roma itu kita percaya ada 2 kali dia dipenjara di Roma minimal. Ya. Yang pertama yang waktu dia tulis surat-surat penjara itu, lalu yang terakhir nanti kita masuk ke 2 Timotius. Oke. Nah, karena Paulus adalah rasul, berarti kan dia punya misi, kan dia diutus dengan misi khusus. Misi dia apa? Nah, ini kita masuk poin 3 dan selanjutnya ya. Dan kita baca ini dari ayat 1 tadi. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam kesalehan kita. Oke. Nah, coba kita lihat poin nomor 3. Salah satu misi Paulus adalah untuk atau demi iman orang-orang pilihan. Demi iman orang-orang pilihan. Iman berasal dari kata Yunani. Ada yang ingat kata Yunani untuk iman apa? Kadang-kadang kita sebut di khotbah atau di apa. Tapi kalau nggak belajar Yunani mungkin nggak keinget-inget ya. Kata Yunani untuk iman adalah pistis. Ya. Itu isian kita di situ ya. Saya kasih kosong di situ. Ya. Jadi pistis. Ya, ini ya. Jadi salah satu misi Paulus adalah untuk iman orang-orang pilihan. Nah, kalau kita baca di LAI, dia ada kata memelihara. Sebenarnya kata memelihara di situ nggak ada di dalam bahasa aslinya. Ya. Itu semacam penafsiran lah, ya, penafsiran LAI. Jadi ditambahkan kata memelihara di situ. Ya, tapi secara literal, Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk atau demi, ya,
iman orang-orang pilihan di sini, untuk orang-orang pilihan, iman orang-orang pilihan di sini. Ya. Nah, bicara mengenai iman, iman ini rupanya hal yang penting sekali dan merupakan salah satu konsep kunci di dalam Alkitab. Ya, dan ini hal yang begitu ditekankan dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ya. Mulai dari Kejadian ada kata-kata Abraham percaya kepada Allah. Ya. Lalu Allah membenarkan dia dibenarkan. Ya. Itu dari kitab Kejadian tuh. Abraham percaya. Jadi percaya itu kata kerjanya, iman itu kata bendanya. Iman itu bisa juga diterjemahkan kepercayaan. Kepercayaan. Ya. Kalau di bahasa Yunani, iman sebagai kata benda pistis. Kalau untuk kata kerjanya percaya itu pisteuo. Pisteuo. Ya. Jadi percaya dan iman sama. Ya. Dan sampai dengan kitab Wahyu, ya semua iman adalah sentral di situ. Manusia percaya kepada Tuhan. Oke, dan kita lihat di sini dalam kertas kita, iman adalah respons manusia mempercayai Allah dalam hal-hal yang Allah singkapkan. Ya. Jadi Tuhan kasih tahu sesuatu, manusia percaya atau tidak. Ya. Dan ini menunjukkan manusia ini mengasihi Tuhan atau tidak, tunduk sama Tuhan atau tidak. Dia masalah percaya. Dan ini mulai dari Taman Eden. Dari waktu Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, kamu jangan makan buah ini, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu akan mati pada hari itu juga. Nah, ini kan manusia percaya atau tidak? Apakah manusia pernah lihat orang mati? Belum waktu itu. Ya, manusia belum pernah lihat orang mati. Ya. Jadi coba kita lari ke definisi yang populer tentang iman di Ibrani 11 ayat 1. Coba kita lihat sini ya. Kita lihat, nah ini pernah saya khotbahkan juga di Rabu malam. Definisi iman yang sering dikutip Ibrani 11 ayat 1 bunyi apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Nah, jadi manusia belum pernah lihat itu, tetapi percaya. Kenapa percaya? Karena ada yang kasih tahu. Sehingga percayanya itu adalah kepada orang yang kasih taunya itu. Nah, kalau misalnya ada Bapak Ibu sekalian di sini misalnya belum pernah kemana gitu kan, belum pernah ke suatu tempat lah, tapi saya pernah misalnya. Ya. Lalu saya kasih tahu, oh ya, di sana itu begitu, begini, begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin belum pernah lihat, tapi Bapak Ibu bisa kalau percaya maka bilang, oh ya, sekarang saya tahu di sana itu begini. Kalau ditanya lagi, kok kamu tahu? Emang kamu pernah lihat? Enggak pernah sih. Kok kamu tahu? Ya, saya bukan tahu karena saya melihat, tapi saya tahu begitu karena saya percaya apa yang dikatakan. Ya kan? Jadi saya percaya kepada seseorang. Ya. Nah, demikian juga sebenarnya iman kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, saudara, yang kita tidak lihat dengan mata kepala kita. Mulai dari penciptaan. Siapa di sini pernah menyaksikan Tuhan menciptakan dalam 6 hari? Kan nggak ada. Nggak ada satu orang pun menyaksikan itu. Ya. Tapi kita bisa tahu itu. Saya tahu hari kelima Tuhan ciptakan binatang binatang laut dan binatang udara, gitu ya. Hari ini. Kenapa? Emang kamu pernah lihat? Ya enggak. Makanya iman adalah bukti dari hal-hal yang tidak kita lihat. Ya. Bukti dari hal yang tidak kita lihat, kita tidak lihat, tapi kok kamu bisa yakin hal tersebut, bisa tahu hal tersebut? Ya, karena saya percaya kepada orang yang memberitahukannya kepada saya. Ya. Dan orang atau pribadi yang memberitahukan ini adalah Tuhan, makanya kita harus percaya kepada Tuhan. Adam dan Hawa nggak pernah tahu mati itu seperti apa. Ya. Tapi Tuhan sudah kasih tahu, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Nah, tentu, di sini lagi kita melihat iman yang alkitabiah bukan iman yang diem-diem aja, iman yang hanya di kepala, tapi iman yang mempengaruhi perilaku kita, ya. Mempengaruhi hidup kita. Sehingga kalau misalnya Adam dan Hawa percaya kepada Tuhan, ya dia nggak akan makan buah itu, gitu. Dia nggak akan makan, ya. Karena dia percaya. Pada kenyataannya dia tidak begitu percaya, makanya dia makan akhirnya.
Jadi iman itu percaya, tapi bukan hanya kayak akademis saja, kayak tahu sesuatu. Tetapi percaya yang mempengaruhi apa yang kita putuskan. Karena saya percaya ini, maka saya memutuskan ini, saya mengambil tindakan ini. Ya, dan kita lihat di sini, lanjut lagi di poin nomor 3 kita. Nah, jadi Paulus, ya, dia adalah rasul demi iman orang-orang pilihan, demi iman orang-orang pilihan. Jadi dia berjuang supaya orang-orang pilihan beriman, ya, atau memelihara, kalau LAI ditafsirkan memelihara iman orang-orang pilihan, ini ya. Dan sekarang kita tanya, siapa orang-orang pilihan? Siapa orang-orang pilihan? Di sini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Siapa orang-orang pilihan? Coba di isian kita, sampai mana kita tadi? 3 ya. Sekalipun ia belum melihat, itu dah. Ya, sekalipun ia belum melihat. Kemudian kalimat selanjutnya, dan Tuhan, ya, memilih. Tuhan memilih. Ya. Jadi kita bicara mengenai orang-orang pilihan. Oke. Kalau kita bicara mengenai pilihan, berarti satu kita harus tanya, yang milih siapa? Ya. Misalnya kita bilang misalnya ada ini kan, ada satu kelompok pilihan, ya, yang milih siapa? Tanya kan gitu. Jadi kalau kita bicara dalam Alkitab orang-orang pilihan, pertanyaannya dulu, yang milih siapa? Nah, di dalam konteks Alkitab ada banyak, ya, tapi utamanya yang milih adalah Tuhan. Allah memilih. Ya, Allah memilih di sini, ya. Jadi orang-orang pilihan berarti Allah memilih atau Tuhan memilih. Memilih apa? Ya, ya, memilih orang-orang yang akan percaya kepadanya. Ya. Memilih orang-orang yang akan percaya kepadanya. Tahu dari mana kita? Oh iya, ya. Dan memilihnya itu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan pra-pengetahuan. Coba kita buka beberapa ayat di sini mengenai pilihan, ya. Ini sebenarnya konsep yang penting sekali. Jadi kita akan pakai sedikit waktu di sini. Coba kita buka di dalam 1 Petrus 1, ya, 1 Petrus 1 ayat 1 dan ayat 2. Oke. Dan Anda boleh, kalau saya lihat banyak jemaat kan ada yang Alkitabnya di handphone, ya. Kalau Alkitab ada di handphone, ya, ada keuntungan juga, ya. Walaupun saya tidak selalu anjurkan, ya, bagusnya juga bawa Alkitab fisik. Tapi kalau Alkitab handphone ada keuntungan tertentu, Anda bisa cek di versi-versi lain. Kalau misalnya Alkitab Anda bisa ini, ya, buka versi lain juga, ya. Jadi kalau Anda kebetulan tahu Yunani, wah, bisa cek langsung Yunaninya. Ya, tapi mungkin nggak usah Yunani lah, cek Inggris misalnya, cek King James Version, ya, misalnya boleh juga. Nah, coba kita baca ayat 1 dan 2 dari 1 Petrus 1 ayat 2 di sini. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Jadi sama nih, tadi kan kita bilang Paulus Rasul Yesus Kristus. Ini Petrus sama, dibilang Pak Petrus Rasul Yesus Kristus. Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, yaitu mereka yang terpilih. Nah, sekali lagi kita temukan istilah terpilih di sini. Tadi Paulus juga ngomong soal orang-orang pilihan. Bahwa dia adalah rasul demi iman orang-orang pilihan. Nah, di sini Petrus juga bicara soal orang pilihan, ya, orang-orang yang terpilih. Lalu berikutnya adalah sesuai dengan apa? Nah, kalau yang lain terjemahkan rencana. Ya, LAI terjemahkan rencana, ya, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Oke. Tapi kalau kita cek dalam bahasa aslinya, ini dari kata prognosis, ya. Dan kalau kita buka di dalam King James, dia terjemahkan, atau dalam Alkitab banyak Alkitab Inggris lainnya juga sama kok, bukan cuma King James, ya. Ini dari kata prognosis. Ya, gnosis itu artinya pengetahuan, pro itu artinya sebelum, ya. Sehingga ini diterjemahkan foreknowledge. Nah, ini kayaknya agak ini, ya. Coba foreknowledge, ya. Sama aja sih.
yang diterjemahkan foreknowledge, artinya pra pengetahuan. Pra pengetahuan. Jadi orang-orang yang dipilih berdasarkan foreknowledge Allah atau pra pengetahuan Allah. Ya. Jadi rupanya Tuhan sudah pilih. Nah, coba kita buka lagi. Kita bandingkan lagi ya, Efesus pasal 1. Nah, ini juga mengenai pilihan. Nah, ini penting sekali untuk memahami apa konsep pemilihan di dalam Alkitab. Efesus pasal 1, kita lihat dari ayat 3 dan 4. Efesus 1 ayat 3 dan 4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam dia ini di dalam Yesus berarti ya, Allah telah memilih kita. Sekali lagi dapatkan di sini. Allah telah memilih kita. Ya. Jadi yang memilih siapa? Allah. Apa yang dia lakukan? Memilih. Ya. Kapan dia memilihnya? Nah, sini. Sebelum dunia dijadikan. Ya. Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Nah, coba kita balik lagi bahkan ke Titus tadi. Oke, ya. Jadi orang-orang pilihan di sini dan yang saya ingin katakan ya, di sini adalah bahwa jadi pemilihan kita tidak boleh alergi dengan istilah pemilihan ya, karena istilah ini banyak dipakai oleh kelompok Calvinis ya, kelompok Calvinis ya, kelompok Reform ya, mereka banyak memakai istilah memilih. Allah memilih, kamu orang pilihan bukan, gitu kan? Nah, kalau saya ditanya, saya orang pilihan bukan? Saya jawab, oh iya benar, saya orang pilihan. Saya orang pilihan karena apa? Konsep orang pilihan yaitu ada dalam Alkitab. Ya, Titus 1 tadi yang kita bacakan, Titus 1 ayat 1 dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan gitu? Kamu orang pilihan bukan? Saya orang pilihan bukan? Ya, saya orang pilihan. Saya orang pilihan. Jadi Paulus dikasih tugas, misi katanya, untuk memelihara iman orang-orang pilihan. Kita tidak boleh alergi dengan istilah orang pilihan sebenarnya. Ya. Istilah pemilihan itu menggambarkan bahwa Tuhan sudah punya rencana penyelamatan dari awal. Ya. Artinya manusia jatuh dalam dosa itu bukan Tuhan kaget gitu. Itu bukan Tuhan kaget. Jadi waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, kemudian dia kasih mereka kehendak bebas. Lalu manusia makan buah itu, jatuh dalam dosa gitu ya. Itu bukan Tuhan kaget gitu. Kok bisa begitu manusia gitu kan? Enggak. Kan Tuhan Maha tahu gitu. Jadi waktu dia menciptakan manusia, Tuhan tahu persis bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan karena Tuhan tahu persis manusia jatuh dalam dosa, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan masih ciptakan manusia? Gitu kan? Saya sering sekali dapat pertanyaan seperti ini. Kalau Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, kenapa dia masih menciptakan manusia? Nah, tentu kita bisa jawab dari berbagai aspek ya. Kita bisa saja jawab dengan agak cuek. Ya, kita bisa jawab dengan agak cuek dan masih benar dalam pengertian, ya suka-suka Tuhan dong, dia kan pencipta, gitu kan? Ya, udah mau ciptain,
hak dia, namanya juga pencipta. Ya, bagaimana benda yang diciptakan bisa ngomong, ngapain kamu ciptain saya? Itu jawaban agak cuek gitu ya. Tetapi ada banyak jawaban lain lagi yang bisa kita berikan juga, gitu ya. Ada banyak aspek-aspek lain yang bisa kita berikan. Dan salah satunya adalah bahwa Tuhan tetap menciptakan manusia, walaupun dia sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, karena dia juga tahu bahwa dia akan membuat suatu penyelamatan. Dan bahwa melalui penyelamatan dia ini, ya, ada manusia yang akan diselamatkan yang memenuhi tujuan awal dari penciptaan itu. Ya, karena Tuhan menciptakan manusia kan untuk tujuan tertentu. Karena manusia jatuh dalam dosa kan gagal, sepertinya gagal tujuan itu. Ya. Tetapi rupanya Tuhan sudah tahu ini dan Tuhan memutuskan untuk intervensi. Intervensi dan mengadakan penyelamatan sehingga akan ada manusia yang diselamatkan, dipulihkan dan balik lagi memenuhi tujuan awal penciptaan. Sehingga penciptaan itu tetap worth it, tetap tetap go lah gitu. Ya, tetap oke. Ya. Walaupun manusia akan jatuh dalam dosa, tapi ada penyelamatan. Ada penyelamatan. Ya. Dan ini memberitahu kita bahwa Tuhan tidak kaget waktu manusia jatuh dalam dosa, ya, dan Tuhan sudah menyiapkan penyelamatan untuk itu. Ya. Dan untuk itu dia sudah memilih siapa yang akan diselamatkan. Tuhan sudah memilih siapa yang akan diselamatkan. Ya. Cuman Tuhan memilihnya ini, katanya apa? Tadi kita baca di 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, berdasarkan apa? Pengetahuan. Jadi yang kita tolak dari Calvinisme bukan masalah pemilihannya. Pemilihan itu lumayan banyak ayatnya dalam Alkitab. Ya. Tapi yang kita tolak dari Calvinisme adalah cara mereka memahami pemilihan. Ya. Sehingga mereka muncul dengan istilah pemilihan yang tidak bersyarat. Yang kita sebut sebagai unconditional election. Nah, ini yang tidak pernah muncul dalam Alkitab. Kalau pemilihan itu sering muncul dalam Alkitab. Orang pilihan, Allah memilih, ya, Allah mempredestinasikan, ya, segala macam istilah-istilah itu ada dalam Alkitab. Ya. Tetapi yang tidak ada dalam Alkitab adalah kata unconditional atau tak bersyarat itu. Ya. Itu nggak ada dalam Alkitab. Ya. Allah sudah memilih kamu tanpa syarat. Nah, itu nggak ada dalam Alkitab. Tapi dikatakan di dalam Kristus, di dalam Dia, Allah sudah memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi, Allah memilih siapa yang masuk surga. Artinya begini, artinya Tuhan yang tetapkan jalan masuk surga. Ya. Tuhan yang menetapkan jalan masuk surga. Jadi Tuhan bilang, ini jalan ke surga. Barang siapa ikut jalan ini, maka dia akan ke surga. Nah, berarti yang pilih siapa masuk surga siapa? Ya Tuhan, ya. Tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab manusia bahwa saya bisa terpilih kalau misalnya saya percaya, saya masuk ke sini. Ya. Kalau saya masuk ke sini, saya misalnya percaya kepada Yesus Kristus, maka saya adalah orang pilihan di situ. Karena Tuhan sudah memilih, Tuhan memilih di dalam Yesus. Jadi ini, kita ganti, tadi kan kita bicara kritis, nah, kita ganti menjadi Kristus. Bagus ya, dari kritis jadi Kristus. Ya. Jadi Tuhan memilih di dalam Kristus, ini jalan keselamatan. Ya, ini jalan keselamatan. Kalau kamu berada dalam Kristus, kamu diselamatkan. Karena tadi Efesus bilang apa? Allah telah di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Kristus. Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi artinya kalau seseorang, misalnya ini saya, kalau seseorang berada di dalam Kristus, ya, maka kamu adalah orang pilihan. Kamu adalah orang pilihan. Kalau kamu berada di dalam Kristus, kamu adalah orang pilihan. Ya. Dan berada di dalam Kristus itu gimana caranya? Coba kita buka. Kita buka Filipi pasal 3.
Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-9. Nah, ya. Atau saya baca dari ayat 8. Filipi 3 ayat 8 sampai 9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kemudian apa? Dan berada di dalam Dia, di dalam Kristus. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang telah Allah anugerahkan berdasarkan iman. Sekali lagi. Jadi kata kuncinya iman. Sekali lagi sini. Jadi kita bisa berada di dalam Kristus bukan karena kehebatan diri kita sendiri katanya. Bukan karena. Jadi ini bukan kayak pencapaian. Oh, saya berada di dalam Kristus karena saya sukses melakukan semua hukum Kristus. Enggak. Ya. Tapi kita berada di dalam Kristus, kita dibenarkan karena iman. Karena kebenaran yang karena iman. Ya. Jadi kunci untuk berada di dalam Kristus adalah iman. Nah, sehingga balik lagi ke Titus tadi, misi Rasul Paulus adalah dia adalah rasul bagi orang-orang, bagi rasul untuk iman orang-orang pilihan. Karena ya, iman orang-orang pilihan. Iman inilah yang menjadi tanda bahwa mereka orang pilihan. Dan akhirnya kita dapatkan di sini, ya, kita harus paham tentang pemilihan seperti itu. Coba balik lagi ke Titus pasal 1. Ya, balik lagi Titus pasal 1. Jadi kita masih di ayat 1 nih ya, rupanya. Ayat 1 saja banyak sekali. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara, kata memelihara di situ adalah penafsiran, tidak ada dalam bahasa aslinya. Untuk iman atau demi iman orang-orang pilihan Allah. Ya. Nah, lanjut lagi sebenarnya, dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam kesalehan kita. Cuman saya nggak akan masuk ke situ dulu karena waktunya udah mau habis. Jadi kalau ada pertanyaan 1 atau 2. Ya, Pak Budi, saya sudah menduga nih Pak Budi mau tanya. Makanya saya kasih kesempatan. Oke, silakan Pak Budi. Itu pertama. Jangan banyak-banyak Pak, waktu kita mau habis. Soal pemilihan aja. Iya. Kalau kita lihat demografi, untuk orang terpilih. Kenapa? Ya. Karena masih bisa hilang untuk keselamatan, oleh karena apakah kita mau menjaga sampai akhir? Beda dengan yang lain, mereka sudah pasti dipilih. Enggak juga. Siapa yang pasti dipilih? Jika kita memelihara. Enggak. Siapa yang pasti dipilih? Siapa yang punya doktrin dia pasti orang pilihan? Calvinis kan begitu. Oh, enggak. Kita sudah pemilihan. Benar, tapi gini, sebentar, saya ini dulu jelaskan ya. Kalau Calvinis dia menjelaskannya, kalau orang itu murtad apa yang terjadi? Berarti dia bukan orang pilihan. Ya, jadi dalam Calvinisme seseorang bisa saja tampak sangat Kristen, tapi kalau akhirnya murtad, dari awal dia bukan orang pilihan. Sama juga sebenarnya. Sama juga. Kan adanya mereka kan sekali selamat tetap selamat. Benar. Kalau di konsep grafe kan ada, kalau kita murtad, benar. Otomatis kita tidak menjadi orang pilihan sebenarnya. Benar. Jadi begini. Oke, ini karena waktu udah mau habis ya, tapi saya jelaskan. Ya. Jadi, apakah seseorang bisa meninggalkan iman? Itu kan? Ini pertanyaannya. Ya. Nah, tapi apa hubungannya dengan pemilihan jadinya gitu maksudnya loh? Ya. Apakah seseorang bisa meninggalkan iman? Ini pertanyaan bagus sebenarnya. Ya, karena berarti sudah dipikirkan. Ya, dan artinya begini. OSAS, one safe always safe, itu ada 2 jenis. Ya. OSAS yang berkata bahwa 1, misalnya kalau kamu murtad, itu kamu binasa, dan itu berarti bukan orang pilihan.
Tapi ada osas jenis kedua di mana kamu murtad, kamu tetap selamat. Dan tetap orang pilihan, yang penting sudah pernah percaya gitu. Ya, jadi tetap orang pilihan. Nah, tetap orang pilihan. Ya. Nah, jadi orang yang osas kedua ini, ya, dialah yang bisa bilang saya mau pindah agama pun saya tetap orang pilihan gitu. Ya, ini yang salah total gitu ya. Nah, sedangkan posisi kita bahwa seseorang bisa murtad dan ini berarti dia binasa. Jadi sebenarnya mirip dengan di sini. Cuman penjelasan di baliknya aja gitu. Penjelasan di baliknya. Gitu ya. Di mana kalau yang osas ini dia bilangnya dari awal dia nggak pernah selamat. Tuhan tidak pernah mau menyelamatkan dia. Ya. Tetapi kita bilang orang ini sebenarnya Tuhan mau menyelamatkan dia dan darah Yesus sudah membenarkan dia. Ya. Sudah teraplikasi padanya, cuman dia keluar dari sana. Kita juga bisa bilang ini berarti bukan orang pilihan ujung-ujungnya. Jadi sebenarnya ini dengan ini dalam poin yang satu ini sama sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau Calvinisme itu lebih ke arah yang poin satu ini. Memang nggak semua yang poin satu Calvinis. Tapi Calvinis penjelasan osasnya adalah yang poin satu bukan yang poin dua. Nah, jadi berarti dalam hal pemilihan, ya dalam poin yang satu ini sebenarnya sama. Bahwa orang yang murtad ujung-ujungnya ya berarti bukan orang pilihan. Ya. Nah, oke, nanti kita lanjut lagi, Pak Budi. Ya, nanti ini soalnya panjang lebar ini. Ya, nanti itu pertanyaan bagus. Oke, kita akan tutup dalam doa dulu. Dalam doa, kita bersatu dalam doa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu pada kami. Kami minta pertolongan-Mu, kasih setiamu agar kami semakin paham akan kebenaran-Mu dan kami bisa mengertinya. Tuhan, sebentar kami akan kebaktian bersama di Jumat yang lain. Kau yang kiranya sertai, Engkau tuntun. Mungkin ada dalam perjalanan Tuhan, masih ke sini Engkau yang sertai saudara-saudara kami. Pimpin semua selanjutnya, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke.